Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap kita semuanya dalam keadaan sehat, walaupun kita di rumah. Ya, maka dengan itu hari ini kita mau kembali ibadah online, dan mari kita siapkan hati kita masing-masing dan kita fokus kepada ibadah kita pada hari ini. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu untuk menikmati berkat Tuhan melalui ibadah online kita ini. Mari kita satukan hati. Bapa kami di dalam surga, terima kasih kami naikkan syukur kepadamu ya Tuhan. Kalau hari ini kembali kami diizinkan oleh Engkau boleh berkumpul di rumah masing-masing untuk menikmati ibadah online ini Tuhan. Bapa kiriku tolong biarlah kuduskan, sucikan hati dan pikiran kami semuanya. Dan biarlah kami sekeluarga boleh merasakan hadirat Tuhan, kami boleh merasakan berkat Tuhan, kami boleh merasakan mujizat Tuhan, sehingga apa yang kami lakukan melalui ibadah ini Tuhan, tidak sia-sia dan kami boleh merasakan Tuhan. Kami menyerahkan Bapa, ibadah kami dari awal sampai akhirnya, Engkau yang memimpin, Engkau yang boleh menolong, kami minta penyertaan Roh Kudus, memimpin, menolong, menyertai Tuhan dari awal sampai akhirnya. Kami serahkan Bapa semua pelayan-pelayan Tuhan yang akan mengambil bagiannya Tuhan. Biar Engkau memberkati, Engkau mengurapi, Engkau menguduskan. Sehingga mereka Tuhan benar-benar ada dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Dan mereka boleh menikmati hadirat Tuhan juga bersama-sama dengan kami yang ada di rumah. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami buka ibadah ini. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama orang percaya kita katakan amin. Tuhan memberkati. Siap kita menikmati berkat Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Apa kabarnya hari ini? Pasti luar biasa, amin. Tiba saatnya kita ingin membuka hati kita, menyiapkan hati kita untuk Tuhan Yesus, Bapa yang Allah yang baik, Allah yang luar biasa di dalam hidup kita. Haleluya Yesus. Kita mau mulai ibadah online pada hari ini. Biarlah Tuhan Yesus, kami percaya satu nama yang kami tinggikan hanya nama Engkau, Tuhan Yesus Kristus. Kami merasakan hadirat-Mu Tuhan. Penuhi dan urapi kami Tuhan pada pagi hari ini Bapa. Meskipun jarak memisahkan kami Bapa,
Penuhi anak-anak kami Bapa. Penuhi rumah tangga kami Tuhan. Penuhi mama papa kami, adik-adik kami Tuhan. Seisi rumah kami Yesus, Kau penuhi dengan kuasa-Mu Bapa. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Tiba saatnya Tuhan, kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Biarlah Tuhan, kami percaya pandemi ini tidak menjadi penghalang kami untuk datang kepada-Mu Bapa. Tapi kami makin semangat untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Bapa yang baik, beracara Engkau Tuhan di dalam ibadah online kami Tuhan. Pada hari ini Bapa kami menyerahkan ibadah online kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara di rumah, kita mau memuji nama Tuhan, amin. Kita angkat satu pujian, serukan namanya. Terima
mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Kita mau siapkan hati kita. Haleluya Yesus. Kita mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan Yesus. Sebab kita tahu setiap firman-Nya itu adalah sumber kehidupan kita. Haleluya Yesus. Kita tidak bisa dapat menjauhi Roh Tuhan. Haleluya Yesus. Kemanakah aku dapat pergi?
Biarlah Tuhan Yesus firman-Mu menjadi kekuatan di dalam hidup kami Tuhan. Kau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Yesus. Biarlah Tuhan Yesus setiap firman-Mu bisa menjadi kekuatan di dalam hidup kami dan kami bisa mempraktekannya di dalam kehidupan kami sehari-hari Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita siapkan hati untuk mendengar kebenaran firman Tuhan dan kita akan berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, terima kasih kami naikkan syukur kepadamu kalau hari ini kembali kami boleh diberikan kesempatan untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Tuhan, kiranya Kau sucikan, kuduskan kami yang berada di rumah kami masing-masing yang sedang mendengarkan ibadah online ini Tuhan. Bapa kiranya Kau tolong urapi, kuduskan seluruh keberadaan kami sehingga firman-Mu tidak terlewatkan begitu saja Tuhan, tapi menjadi berkat dan menjadi banyak mujizat Tuhan dalam kehidupan kami. Kami serahkan Bapa ke dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian kita siapkan hati kita dengan sungguh-sungguh ibadah hari ini. Yang hari ini saya mau sampaikan adalah mengenai esensial kehidupan orang percaya. Bapak Ibu Saudara, mata yang melihat, telinga yang mendengar, dan hati yang taat itu adalah sesuatu yang esensial di dalam kehidupan orang percaya yang harus dipahami bersama-sama. Nah, hari ini kita mau simak tentang kisah Ishak di negeri Gerar. Kita akan banyak belajar di sini Saudara. Kita buka di dalam Kejadian 26 ayat 1 sampai 7 dan 12 sampai 14 Saudara. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi di dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir. Diamlah negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamu lah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memerintahkan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi ini akan mendapatkan berkat. Karena Abraham telah mendengar firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukum-Ku. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Ayat 12 dan 14 sampai 14 berkata, maka tak menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapatkan hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi, serta banyak anak buah, sehingga orang Filistin menjadi cemburu kepadanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat 1 menjelaskan di mana ada bencana kelaparan yang sedang melanda negeri itu. Dan bencana itu bukanlah sekali Saudara, tapi berulang-ulang kali terjadi kelaparan di situ Saudara. Ishak pun sempat gelisah dan putus asa ketika menerima fakta yang ada. Ishak beserta rombongannya sudah berencana untuk siap-siap pergi ke negeri Mesir. Di tengah krisis seperti itu Saudara, kepekaan mendengar suara Tuhan sangat menentukan perjalanan Ishak. Yang menjadi persoalan sekarang, kalau dia pergi ke Mesir, apakah Ishak disertai Tuhan?
atau untuk diberkati waktu dia pergi ke Mesir. Dan pertanyaan juga terjadi dalam diri kita, bagaimana dengan kita saudara dalam krisis pandemik ini? Masihkah kita sanggup mendengar suara Tuhan atau kita mau meninggalkan suara Tuhan? Ayat 2 dan 5 menjelaskan saudara, nanti baca di rumah. Lewat ayat ini kita dapati bahwa Ishak dengan jelas dia dapat mendengar suara Tuhan. Mendengar suara Tuhan belumlah cukup. Masih dibutuhkan yang namanya respon yang akurat, yaitu langkah ketaatan. Ishak melakukan langkah ketaatan. Ayat 6 sangat jelas saudara, dikatakan bahwa jadi Ishak tinggal di Gerar. Ini menunjukkan dan menjadi teladan bagi Ishak dan kita semua yang mau mendengar suara Tuhan. Apapun resiko yang harus dihadapi, keputusan yang kita harus selalu selaras dengan firman Tuhan, itu yang harus kita lakukan saudara. Di Gerar sedang ada bencana kelaparan yang luar biasa saudara. Kelaparan terjadi karena tumbuhan yang seharusnya menghasilkan bahan makanan mengalami kegagalan panen, sehingga tidak bisa lagi memenuhi, mensuplai makanan untuk orang-orang yang ada di Gerar itu saudara. Kalau mau diurut ke belakang, pasti ada kekurangan di masa itu. Kekurangannya apa? Karena ada musim kekeringan yang terjadi. Jika terjadi kekeringan, maka tanaman, hewan ternak pun, bahkan manusia akan mengalami saudara hal kelaparan dan mengalami kematian buat hewan-hewan yang ada saudara. Belum lagi serangan sakit penyakit, kondisi ekonomi, emosi negatif, tekanan-tekanan ekonomi yang terjadi saat itu saudara. Namun yang uniknya, situasi yang terjadi, Ishak malah mengalami keajaiban dalam hidupnya Bapak Ibu Saudara sekalian. Secara nalar, mustahil di dalam musim kering ada orang menabur benih tanaman dan menghasilkan tuaian 100 kali lipat. Tapi ini sudah dibuktikan oleh Ishak saudara. Hal ini menunjukkan adanya penyertaan Tuhan secara supranatural. Karena memang Ishak saudara, dia taat kepada Tuhan. Tanda orang yang diberkati Tuhan adalah apapun yang dia kerjakan dengan penuh ketaatan kepada Tuhan, Tuhan akan buat berhasil saudara. Menuai panen di musim kekeringan, itu membuat hasil panen Ishak dihargai sangat mahal karena memang pada saat itu sedang minus makanan. Awalnya Bapak Ibu Saudara, Ishak itu mengalami pergumulan karena sumur yang pertama kali digali nggak ada airnya Bapak Ibu Saudara sekalian. Sampai yang 4 kali dia baru mendapatkan air. Rahasianya Ishak menuai panen di tengah kekeringan karena Ishak mendengar arahan Tuhan untuk menemukan sumur yang penuh dengan air di musim kering. Nah, hari ini saya mau sampaikan beberapa prinsip firman Tuhan buat kita semuanya tentang kisah Ishak saudara. Yang pertama, tinggal di dalam firman membuat kita tinggal di dalam kuasanya. Meskipun lingkungan di luar sedang mengalami kondisi yang negatif saudara, jika kita mendengar dan melakukannya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka kehidupan kita di bawah Tuhan untuk mengalami perubahan yang berbeda dengan orang yang sedang mengalami yang lain. Tuhan akan menyertai, Tuhan akan memberkati, seperti Ishak diberkati Tuhan karena dia taat kepada Tuhan. Saya berharap saudara juga belajar taat kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kita saudara. Karena itulah yang Tuhan mau saudara, belajar dan mendengar suara Tuhan. Mari kita tinggal di dalam firman-Nya, izinkanlah kuasanya yang bekerja dalam kehidupan kita. Itu yang akan memampukan kita saudara akan bisa melihat seperti Ishak menghasilkan hasil 100 kali lipat dalam kehidupannya. Yang kedua prinsip firman Tuhan, yaitu pastikanlah
aliran air hidup terus membual-bual di dalam diri kita. Adanya aliran air hidup yang di dalam diri kita bisa mudah Bapak Ibu dikenali. Dengan apa? Dengan wajah yang penuh ceria, dengan mulut yang mudah tersenyum, matanya yang tajam, serta antusias, bahkan penuh semangat. Itu adalah orang-orang yang hidupnya penuh dengan aliran air hidup. Memang di dalam keseharian kita ada saja saudara yang bisa terjadi, yang membuat kita kesal, yang membuat kita marah, yang membuat kita kecewa. Tapi jangan terlalu lama di situ saudara. Segera bangkit, taklukkanlah roh-roh duka cita yang terus menghantui hidup kita dengan roh yang berkemenangan yang Tuhan berikan. Sebab memang Tuhan berikan kita roh kemenangan, bukan roh ketakutan. Roh dunia selalu membuat kita saudara menjadi pasif, menjadi pasrah, bahkan menjadi yang negatif. Kata geral dalam bahasa aslinya saudara disebut garau, yang dibacanya gaural, yang artinya saudara diseret olehnya. Itu kata geral saudara. Jangan sampai kita membiarkan diri kita saudara diseret oleh arus-arus dunia, sehingga kita terputus dari hadirat Tuhan, yang sebenarnya kita harus terus hidup dengan hadirat Tuhan. Milikilah roh yang aktif yang terus kobarkan kehidupan roh di dalam diri kita sampai aliran air hidup itu mengalir semakin deras di dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa melawan pekerjaan-pekerjaan roh dunia yang ada dan menaklukkannya di dalam kemenangan. Mari jangan putuskan aliran hidup itu di dalam hidup kita. Melainkan biarlah aliran air hidup itu terus membual-bual di dalam diri kita. Sehingga kita boleh terus diseret saudara oleh aliran daripada Roh Kudus saudara. Prinsip yang ketiga tentang kisah Ishak ini saudara. Musuh selalu berupaya menimbun aliran air hidup itu. Musuh selalu bersemangat Bapak Ibu untuk berusaha menimbun dengan tanah sumur-sumur yang sudah digali pada zaman itu saudara. Bicara tanah adalah gambaran daripada perkara-perkara dunia yang sedang terjadi, kondisi-kondisi manusiawi yang terus berupaya untuk menimbunnya. Jika musuh berhasil menimbun tanah, maka koneksi kita atau hubungan kita dengan Bapa di surga menjadi terputus. Saat itulah pemikiran kita Bapak Ibu Saudara semakin menjadi emosi, sudut pandang kita menjadi salah, pengambil keputusan pun salah, dan menjadi semuanya menjadi sangat manusiawi dan duniawi Bapak Ibu Saudara. Tetapi roh yang menghidupkan kita ini saudara, dia menyeret kita untuk menjadi manusia yang bukan saja duniawi tapi menjadi manusia ilahi. Yang membedakan Ishak dengan orang Filistin apa saudara? Ishak dan orang Filistin tinggal di tanah yang sama, bahkan mengalami musim kekeringan yang sama. Namun saudara, Ishak disertai Tuhan dengan luar biasa, dan roh Tuhan yang membuat Ishak tinggal di dalam Tuhan, dan akhirnya Ishak diberkati Tuhan dengan luar biasa. Ishak dan keluarganya selalu diliputi damai sejahtera, dan apa yang dikerjakan Ishak selalu dibuat berhasil. Kenapa? Karena dia tahu saudara, dia tidak ingin aliran air hidup itu ditutup terus, tapi dia berusaha untuk gali saudara. Prinsip yang keempat tentang Ishak saudara, apa itu saudara? Jika kita sudah tertimbun oleh musuh, mari segera gali kembali timbunan yang ada sampai kita mendapatkan adanya aliran air hidup itu terus membual-bual di dalam kehidupan kita saudara. Maka itu saudara, kenalilah jika kita sudah mulai tertimbun sehingga tidak ada lagi aliran air hidup di dalam kehidupan kita. Mari kita mau simak saudara, pemikiran kita mulai kembali berpikir secara duniawi. Tidak lagi bersuka cita, adanya duka cita terus saudara. Mudah marah, mudah tersinggung, mudah kecewa,
bahkan diliputi konflik-konflik batin yang ada, saudara. Serta mulut kita juga suka banyak komplain, suka bersungut-sungut, dan wajah kita tidak pernah ceria, muram terus, saudara. Tatapan mata kita menjadi kosong, dan hidup kita penuh dengan frustasi, saudara. Jika hal ini terjadi, ini artinya musuh sudah berhasil menimbun aliran air hidup yang harusnya ada di dalam kehidupan kita. Mulailah kalau sudah terjadi itu, pergunakanlah mulut kita untuk terus berdoa di dalam bahasa roh, sambil telinga kita mendengar apa yang kita diucapkan, doakan melalui bahasa roh kita, saudara. Karena Roh Kudus sudah diizinkan untuk kita gunakan itu, saudara. Pastikanlah kita fokus terus sampai kesadaran kita akan Tuhan memenuhi roh kita kembali, sehingga timbunan itu, saudara, bisa kita bongkar, saudara. Mari kita lakukan, saudara, biar kita mengalami gelora air yang meluap-luap muncul kembali dalam kehidupan kita, saudara. Maka itu, saudara, teruslah alami penyertaan Tuhan. Biarkanlah aliran air terus memancar, semakin hari semakin deras dalam kehidupan kita. Maka itu mari kita jaga aliran air hidup itu, saudara, agar kita menjadi orang yang berkebenangan. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan sampai di sini, dan saya simpulkan, saudara, firman Tuhan tentang esensial kehidupan orang percaya adalah kita mau, saudara, hidup di dalam firman-Nya. Kita percaya Tuhan akan menolongnya. Mari kita satukan hati, kita berdoa bersama-sama. Bapa kami di dalam surga, terima kasih kami naikkan syukur kepadamu. Kalau hari ini, ya Tuhan, kembali kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa, kini Kau tolong kami, Bapa, untuk kami boleh menjaga kehidupan kami, Tuhan, supaya aliran-aliran air hidup itu tidak lagi, Tuhan, ditimbun oleh musuh. Tetapi kami harus alirkan terus, Tuhan, di dalam kehidupan kami. Kalau apabila terjadi timbunan, Tuhan, kami mau kembali menggunakan bahasa roh itu dalam hidup kami, dan kami berdoa dengan bahasa roh, Tuhan, sehingga Roh Kudus yang meluap-luapkan kembali, sehingga kami, Tuhan, tidak menjadi orang yang frustasi, tidak menjadi orang yang duniawi, tetapi kami boleh menjadi anak-anak yang hidup dengan pimpinan Tuhan. Kami serahkan Bapa semuanya di ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau berkati sekali lagi di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuji.
Samuel, mari. Yeah. Here we go. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Takkan berhenti meninggikan nama-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah, kita tutup kebaktian kita, di mana Bapak Ibu sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan pujian yang sudah dinyanyikan. Dan biarlah kita mau bersyukur kepada Tuhan, Tuhan sudah menolong kita. Mari kita satukan hati. Bapa kami di dalam surga, terima kasih kami naikkan syukur kepadamu ya Tuhan. Kalau pada hari ini kembali kami di rumah masing-masing Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan kami boleh memuji meninggikan nama Tuhan. Hamba berdoa ya Bapa, Engkau memberkati seluruh pelayan-pelayan Tuhan, bani-bani Lewi yang sudah mengambil bagiannya Tuhan. Sucikan, kuduskan, berkati mereka dengan berkat yang melimpah dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Khususnya buat jemaat-Mu juga yang ada di rumah, hamba berdoa ya Tuhan, buat mereka yang masih dalam keadaan sakit, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau menjamah, menyembuhkan secara ajaib buat mereka semua yang sedang dalam keadaan sakit Tuhan. Buat kami yang dalam keadaan sehat, Tuhan terus memberkati kehidupan kami, sementara kami terus ada di rumah. Kami belum bisa beraktivitas di luar karena masih mengikuti perintah instruksi daripada Pemprov DKI. Tuhan tolong kami menyerahkan Allah, damai sejahtera, sukacita boleh ada dalam rumah kami, dan kami boleh terus bersukacita bersama dengan keluarga. Berkat-Mu tidak akan pernah kekurangan, Kau akan mengirimkan burung gagak-Mu Tuhan untuk memberkati kami semua yang ada di rumah. Terima kasih Tuhan, kami naikkan syukur kepadamu. Mari sidang jemaat kita mengangkat tangan kita dan mengarahkan kepada Kristus. Bapa di dalam surga, biarlah berkat-Mu mengalir kepada kehidupan kami, di dalam rumah tangga kami, di dalam keluarga kami, di dalam usaha dan bisnis kami, di dalam pekerjaan-pekerjaan kami, di kuliah dan di sekolah kami. Tuhan, biarlah kami boleh pulang dan kami boleh menikmati sukacita daripada Tuhan dan damai sejahtera daripada Allah Bapa, kecintaan Tuhan kita Yesus Kristus, bahkan persekutuan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Mari sama-sama orang percaya kita katakan, amin. Puji Tuhan.